Pemirsa, dampak tarif Trump bagi Indonesia yang mencapai 32% bisa sangat memukul industri dalam negeri, khususnya produk manufaktur yang berorientasi pasar Amerika Serikat. Pemerintah akan melakukan negosiasi di waktu 90 hari penundaan ini. Awal April lalu semua mata pemimpin dunia tertuju ke Amerika Serikat. Mereka was-was terhadap tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump pada 2 April lalu, termasuk bagi Indonesia yang terkena besaran tarif baru sebesar 32%. Sebelumnya pemberlakuan tarif dijadwalkan mulai 9 April 2025. Namun Trump mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif tambahan ini selama 90 hari. Dan selama masa penundaan ini, tarif impor untuk Indonesia tetap pada tingkat dasar 10%. Penundaan ini memberikan kesempatan bagi Indonesia dan negara-negara lain untuk melakukan negosiasi dan menyesuaikan kebijakan perdagangan mereka sebelum tarif tambahan berlaku. Delegasi Indonesia akan berangkat untuk memulai misi negosiasi tarif impor ke Amerika Serikat. Target utama pemerintah adalah untuk menekan nominal tarif yang dibebankan ke produk Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dirinya dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan telah berkomunikasi secara daring dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick. Pertemuan itu membahas harapan Amerika dan Indonesia. Erlangga menyebut kemungkinan akan ada 2 hingga 3 kali pembicaraan untuk mendapatkan hasil negosiasi. Menurut Erlangga ada kemungkinan hasil negosiasi bisa jadi berupa perjanjian dagang semacam free trade agreement. Sudah ada pertemuan antara secara online Sekretaris Commerce dengan Pak Luhut, saya dan beberapa Bu Mari dan yang lain, yang intinya kita bahas mengenai framework apa yang diharapkan oleh Amerika dan apa yang diharapkan oleh Indonesia. Itu termasuk yang penurunan PPh impor dan beberapa paket lainnya, Pak? Nah, kita bicara secara global dan nanti teknisnya akan dibahas di Washington, dan kita akan bicara dengan beberapa, dengan masuk dengan USTR, dengan Treasury Secretary, kemudian juga akan bertemu dengan asosiasi-asosiasi yang like-minded, yang sependapat dengan Indonesia. Dampak tarif 32% dari Amerika Serikat terhadap Indonesia cukup besar dan menyentuh berbagai sektor, baik ekonomi makro maupun industri tertentu. Pertama, penurunan daya saing ekspor. Produk Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat menjadi lebih mahal karena kena tarif 32%. Akibatnya, produk dari negara lain lebih kompetitif dibanding barang Indonesia. Ini bisa mengurangi volume ekspor, terutama dari sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan otomotif. Industri manufaktur, terutama tekstil dan alas kaki, sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat. Penurunan permintaan bisa menyebabkan pabrik mengurangi produksi dan merumahkan para pekerjanya. Dikhawatirkan bisa berdampak pada ratusan ribu tenaga kerja, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Banyak industri mengandalkan ekspor komponen ke Amerika Serikat sebagai bagian dari rantai pasok global. Tarif ini memicu gangguan dalam alur produksi dan distribusi barang, baik untuk ekspor langsung maupun tidak langsung. Dampak lainnya adalah pelemahan rupiah dan ketidakpastian pasar. Tarif tinggi meningkatkan ketegangan geopolitik ekonomi dan memicu kekhawatiran investor. Nilai tukar rupiah sempat melemah karena ekspektasi penurunan ekspor dan aliran devisa. Pasar saham juga sempat tertekan setelah pengumuman tarif. Indonesia telah secara aktif melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat, di antaranya pengiriman delegasi tingkat tinggi ke Washington DC yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Delegasi ini bertujuan untuk melakukan negosiasi langsung dengan pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk perwakilan dagang Amerika Serikat, USTR, serta Menteri Perdagangan, Keuangan, dan Luar Negeri Amerika Serikat. Tentu hambatan-hambatan dalam melakukan negosiasi cukup kompleks. Salah satunya terkait dengan balancing antara relaksasi TKDN, kuota impor, dengan perlindungan pasar domestik. Kalau kita menuruti semua mau Amerika untuk menurunkan hambatan non-tarif, maka impor barang akan semakin menekan pelaku industri domestik dan juga UMKM. Selain itu, Amerika juga pastinya akan menanyakan kenapa Duta Besar Indonesia di Washington itu posisinya masih kosong. Kalau Anda serius dalam melakukan negosiasi, seharusnya itu segera diisi. Nah, ini juga harus segera dijawab oleh pemerintah Indonesia untuk menempatkan duta besar yang senior, yang kemudian profesional, itu segera secepatnya di Washington.
Selain itu juga isu yang cukup krusial adalah hambatan bahwa Indonesia sudah terlebih dahulu bergabung ke BRICS. Nah, ini harus dijawab juga bahwa Indonesia tidak pro terhadap kepentingan Tiongkok sebenarnya, karena dalam saat yang bersamaan sedang menjajak aksesi menjadi anggota OECD. Nah, pentingnya Indonesia tetap dipandang sebagai mitra strategis Amerika, tidak condong kepada blok BRICS. Ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam negosiasi. Indonesia menawarkan untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat sebesar 18 hingga 19 miliar dolar. Fokus utama adalah pada sektor energi, termasuk peningkatan impor minyak mentah dan gas petroleum cair (LPG) dari Amerika Serikat. Dan untuk mencapai target ini, Indonesia berencana mengurangi impor LPG dari negara lain seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Indonesia juga sedang menyiapkan proposal negosiasi konkret yang mencakup berbagai langkah seperti deregulasi, relaksasi pajak, dan peningkatan investasi di sektor-sektor strategis. Proposal ini diharapkan dapat disampaikan kepada USTR dalam waktu dekat. Sementara itu, dalam arahannya, Presiden Prabowo memerintahkan penghapusan kuota impor dan persetujuan teknis yang selama ini dianggap menghambat kegiatan impor. Prabowo menekankan bahwa semua praktek harus mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden, dengan tujuan mempercepat arus barang dan menekan harga di dalam negeri. Komoditas yang menjadi fokus antara lain daging, kedelai, gandum, dan produk-produk pertanian lainnya. Pemerintah Indonesia berharap bahwa dengan membuka keran impor dapat memperkuat posisi dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Selain itu, langkah ini juga dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di tengah ketidakpastian global akibat perang tarif. Kebijakan ini mendapat tanggapan beragam dari pelaku industri dalam negeri. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSIFI menyatakan kekhawatirannya bahwa pembukaan keran impor tanpa pengawasan yang ketat dapat menjadi bumerang bagi industri tekstil dan produk tekstil nasional. Mereka menilai bahwa langkah ini beresiko merusak struktur industri dalam negeri jika tidak dilakukan dengan cermat dan terukur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.